kami tidak ada apa-apanya Tuhan, tapi Engkau Tuhan sendiri Tuhan yang bertata atas puji-pujian kami. Kami serahkan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, yang mungkin mengalami beban berat Tuhan lepaskan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Kau berikan kekuatan. Pagi hari ini Tuhan mungkin mengalami suatu persoalan dalam kehidupan jemaat-Mu tempat ini. Mari Tuhan Kau memberikan jawaban, Kau memberikan kelegaan Tuhan bagi kami semua. Tuhan
diberkati lebih daripada itu. Mari anak-anak maju ke depan. Nanti Pak Erastus didoakan ya Pak. Yuk, guru sekolah minggunya juga yuk. Guru sekolah minggu dan Yuk, ya didoakan. Ya kita doa yuk, angkat tangan Bapak Ibu semua. Bapak dalam doa kasih anak-anak mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan dikasihi Tuhan. Kami memberkati mereka ya Tuhan dengan berkat Bapa anak Roh Kudus supaya mereka berhasil sukses dan beruntung melalui mereka. Dan doa mereka guru sekolah minggu, guru sekolah di tahun playgroup TK SD sampai mereka sukses di mana-mana untuk kemuliaan. Amin. Dalam nama Yesus berdoa. Amin. Amin. Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Dengan kebenaran Tuhan. Hidupanku
Semua karena kasih sayang Tuhan. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pagi ini kami terus memuji Tuhan, mengucap syukur, bahkan sepanjang hari ini Tuhan, biar hati kami dilimpahi dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan belajar bersama merenungkan kebenaran firman-Mu. Pimpin kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Urapi kami, berikan hikmat pengertian dan kewahyuan pada setiap kami, supaya kami dapat mengerti, menangkap, dan melakukan dalam setiap kehidupan kami apapun firman yang kami dengar pada hari ini. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan dalam kehidupan kami. Setiap pikiran yang melayang-layang, kami perintahkan diam tenang dan dengar firman Tuhan. Dan tidak ada satupun kuasa manapun yang sanggup merampas berkat Tuhan yang Tuhan sediakan pada kami hari ini. Dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus kami terima secara utuh dalam kehidupan kami berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan dari awal pemberitaan ini sampai akhirnya. Biarlah Roh Kudus yang berkarya di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu. Iya, saya hari ini juga bersyukur karena istri saya mungkin sudah lebih dari 20 tahun tidak pernah memimpin pujian. Ya, hari ini kalau dia berani memimpin pujian, sebuah perubahan yang luar biasa yang boleh kamu lihat, ya saya lihat. Karena memang sudah lama tidak terlibat di dalam pelayanan gereja secara seperti ini, tetapi keterlibatannya ada banyak hal yang bisa dia lakukan, apapun aktivitasnya, tapi tidak pernah memimpin pujian seperti ini lagi. Tapi kalau hari ini saya melihat saya bisa memimpin pujian, ya bersyukur walaupun masih mungkin rugi dan lain-lain, ya Bapak Ibu. Tapi ya hari ini kita tetap percaya pada Tuhan, amin Bapak Ibu. Kasih Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Hari ini saya memberikan renungan bertema iman yang menjadi kenyataan, Bapak Ibu. Ya, iman yang menjadi kenyataan. Bapak Ibu tahu ya artinya iman ya? Tahu ya Bapak Ibu ya? Iman percaya meskipun tidak melihat, percaya meskipun belum terjadi. Ya. Dan iman yang menjadi kenyataan ini adalah harapan dari semua orang percaya. Betul? Ya. Iman yang menjadi kenyataan itu harapan bagi semua orang yang percaya. Dan iman yang jadi kenyataan menjadikan hidup semakin hidup. Ya. Kalau kita beriman percaya kepada Tuhan dan apa yang kita iman itu menjadi kenyataan, wah semangat ya Bapak Ibu ya, betul? Ya, kita semakin bergairah, semakin semangat untuk beriman terus kepada Tuhan. Tetapi kalau iman itu tidak menjadi kenyataan, ya kadang akan menjadi hidup kita semakin turun, oyuk dan lain sebagainya. Dan iman yang jadi kenyataan membawa dampak yang besar bagi dunia. Seseorang yang beriman dan menjadi kenyataan akan menjadi sebuah kesaksian yang luar biasa. Ya. Orang akan melihat, orang akan belajar untuk mengikuti, orang juga akan mengikuti untuk melakukan. Betul Bapak Ibu? Ya, kita di sini semuanya belajar ya, dan kagum kepada imannya Pak Lukas. Betul? Pak Lukas diberikan iman yang luar biasa dan imannya menjadi kenyataan. Mengapa kita ada di sini? Karena dampak dari iman yang dimiliki Pak Lukas itu
sehingga kita mau saja untuk bergabung, untuk berdoa, memuji Tuhan di tempat ini. Amin. Amin. Itu dampak yang dimunculkan karena memiliki iman yang menjadi kenyataan. Dan iman yang jadi kenyataan akan menarik banyak orang kepada Orang. Amin. Para rasul memiliki iman yang luar biasa. Dampaknya apa? Seluruh dunia berusaha mengenal dia. Meskipun banyak yang menolak. Tetapi pada tidak hari ini, hampir seluruh dunia mendengar kesaksian iman mereka. Demikian juga kalau kita ini memiliki iman yang menjadi kenyataan, maka saya percaya bahwa orang-orang yang ada di sekitar kita akan mulai melirik kita. Minimal melirik. Kemudian setelah melirik, tertarik. Dan setelah tertarik, mereka akan belajar untuk mengikuti. Bagaimana sih? Kenapa sih kamu bisa memiliki hal yang demikian? Apa rahasianya? Apa rahasianya? Kamu bisa sukses. Apa rahasianya? Doamu dijawab. Apa rahasianya? Apa yang kamu inginkan terjadi? Nah, itu karena dampak dari kita memiliki iman. Dan apakah kita sudah memiliki pengalaman iman? Nah, ini pertanyaannya. Ya. Apakah kita ini sudah memiliki pengalaman iman? Saya mendengar satu cerita kisah dari seorang hamba Tuhan yang bertanya kepada berbagai macam hamba Tuhan, iman itu seperti apa? Bagaimana caranya? Buktinya mana? Dan banyak orang yang mengatakan iman itu timbul dari pendengaran dan ini dan seperti itu. Yang seperti yang dituliskan di dalam Alkitab itu jawaban. Dan kalau kita belum memiliki pengalaman iman, mari bersama-sama kita berjuang terus maju untuk mendapatkan pengalaman iman yang memiliki dampak yang luar biasa dalam hidup kita. Apakah kita masih memiliki iman? Pertanyaannya. Ya. Kalau kita pengen mengalami pengalaman iman, itu harus memiliki yang namanya iman. Percaya, yakin apa yang kita harapkan, apa yang kita impikan, apa yang kita percaya itu jadi kenyataan. Tetapi pertanyaannya, adakah iman di dalam hidup kita? Terus begitu pentingkah pengalaman iman itu? Kira-kira penting nggak Bapak Ibu? Sangat, sangat penting. Ya. Karena ketika kita memiliki iman yang menjadi kenyataan, kita akan berkata, wow, yang begini belum pernah kita lihat. Yang bagaimana yang begini, yang seperti ini loh yang belum aku pernah lihat. Bahkan aku belum pernah alami. Itu yang harus menjadi motivasi kita sebagai orang-orang yang percaya. Pengalaman iman itu penting. Yang seperti apa sih yang pengen kita lihat, kita alami? Yang sakit disembuhkan, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Saya tertarik dengan kekristenan, dengan Alkitab, dengan kuasa Tuhan sejak saya melihat. Bukan hanya sekedar mendengar, sejak saya melihat. Pada waktu tahun 91 KKR Benihit di Stora Senayan, saya melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Yang lumpuh berjalan, yang buta bisa melihat, yang tuli bisa mendengar. Wow, luar biasa. Kuasa Tuhan dinyatakan. Wow, luar biasa. Yang begini nih, aku pengen lihat, aku pengen alami waktu itu. Bahkan ketika ada impartasi kuasa Tuhan, saya duduk di balkon ya depan mimbar itu Bapak itu. Ketika dihembuskan kuasa Tuhan itu luar biasa. Saya berdiri dan seperti ada angin yang mendorong dan hampir saya jatuh tertidur. Seperti saya didorong dari depan. Oh, yang seperti
ini yang saya ingin lihat, yang seperti ini yang saya ingin alami. Itu tahun 91. Maka sejak saat itu saya bertobat. Ya, saya kecil sudah mengenal Tuhan, sudah sekolah minggu sejak kelas 3 SD. Ya, kurang lebih tahun 86 saya dibaptis, tapi tahun 91 itu awal pertobatan saya. Kok bisa? Bisa, saya alami. Tahun 96 saya menerima baptisan karena saya ingin seperti yang lain baptis saya ikut karena sudah merasa lebih besar gitu Bapak Ibu. Waktu itu saya sudah SMP, sudah layak untuk dibaptis, saya ikut baptisan. Tapi betul-betul saya mengalami pertobatan tahun 91 ketika wow itu terjadi. Yang seperti ini loh yang terjadi. Saya ingin mengalami seperti itu. Ketika saya melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Ya, Bapak Ibu. Jadi kita bersyukur, kita bangga ada orang-orang yang dibaptis. Tetapi setelah baptisan itulah proses kita menuju pendewasaan iman kita yang sebenarnya. Nah, bagaimana kita memiliki pengalaman iman secara pribadi? Ini menjadi pergumulan kita. Harus setiap hari. Bagaimana aku bisa mengalami pengalaman iman secara pribadi? Ya. Pengalaman iman secara pribadi itu yang pertama melalui perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Jumpa secara pribadi, bertemu secara pribadi dengan Tuhan, mengalami secara pribadi dengan Tuhan. Kasihnya, pertobatan kita secara pribadi dengan Tuhan. Kita bisa merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Kita bisa merasakan adanya kuasa kebenaran firman Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Itu pengalaman pribadi. Dan perjumpaan pribadi dengan Tuhan adalah sebuah pengalaman Tuhan. Dan pengalaman itu saya percaya tidak akan pernah terlupakan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Dan itu harus menjadi sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Pijakan yang pertama untuk melangkah lebih jauh, untuk mengalami pengalaman iman dalam hidup kita. Pengalaman iman adalah sebuah proses yang harus kita lakukan atau jalan. Pengalaman iman itu proses. Tidak ada yang instan di dunia ini. Semua baik proses. Kita harus melewati proses. Nah, pertanyaannya, kapan mulai dan kapan berakhirnya? Kapan dimulai? Sejak kita mendengar berita tentang keselamatan atau firman. Sejak kita mendengar kebenaran firman Tuhan disampaikan, sejak kita mendengar keselamatan itu disampaikan, itu awal dari perjalanan proses pengalaman Tuhan. Kemudian sejak kita meresponi berita firman atau berita keselamatan itu, bagaimana respon kita? Kemudian sejak kita percaya dan melakukan firman Allah itu dimulainya proses perjalanan iman itu. Dan pertanyaan yang kedua adalah kapan berakhirnya Bapak Ibu? Berakhirnya sejak kita jauh dari Allah. Sejak kita jauh dari Allah, prosesnya berakhir untuk pengalaman iman kita kepada Tuhan. Berakhir pada saat selesai hidup kita di dunia ini. Selesai kita dipanggil Tuhan. Selesai iman kita. Proses iman kita selesai. Batas waktu yang Tuhan tentukan di dunia ini adalah ketika kita masih hidup. Kalau kita sudah dipanggil Tuhan, itu berarti sudah ada batas terakhir hidup kita. Kita mengalami pengalaman iman bersama Tuhan di dunia ini. Kalau kita sudah berakhir, kalau kita sudah dipanggil Tuhan, apa yang terjadi? Ya, tinggal tunggu bagaimana hidup kita di dunia ini. Di sanalah kita akan dapatkan. Bagaimana kita dapatkan? Sesuai dengan apa yang kita lakukan, yang kita imani, kita percaya di dunia ini. Itu yang kita dapatkan setelah kematian. Kemudian berakhirnya pada saat Tuhan datangnya kedua kali. Kalau Tuhan datang kedua kalinya, buat apa kita bersusah-susah lagi? Ya, kita sudah bersama dengan Tuhan.
kita akan melakukan bersama-sama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan kemudian bagaimana kita menjalaninya? Bagaimana sih kita menjalani proses iman itu? Yang pertama, kita harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Secara pribadi. Bagaimana sih menjalani hubungan pribadi dengan Tuhan? Ada kan waktu tersendiri dengan Tuhan. Bergumul, berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Di mana, kapan, di mana saja. Nah, di rumah, di jalan, di gereja, dimanapun kita berada, setiap hari harus kita lakukan hubungan pribadi dengan Tuhan. Kalau berdoa, memuji Tuhan, apakah harus tutup pintu di kamar sendirian? Tidak harus Bapak Ibu. Saya ini sambil jalan naik kendaraan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Saya bisa merasakan hadirat Tuhan. Saya bisa merasakan kuasa Tuhan nyata dalam hidup saya. Di dalam perjalanan naik sambil naik kendaraan, ada jamaah Tuhan yang membuat saya bisa menangis, bisa bersyukur kepada Tuhan, bisa mengalami kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan yang luar biasa. Karena menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan. Kemudian berjalan di dalam penyertaan dan pimpinan Roh Kudus. Ini penting. Kalau kita tidak berjalan di dalam penyertaan dan pimpinan Roh Kudus, kita jalannya sakarepe dewe. Ya, kalau sakarepe dewe, jangan pernah kita mengalami pengalaman iman yang bersama dengan Tuhan. Ya. Itu pengalaman hidup kita, bukan pengalaman iman. Kemudian kita memperkatakan firman Tuhan setiap hari, setiap waktu. Kita baca firman Tuhan, kita percaya, kita perkatakan dalam hidup kita. Karena Bapak Ibu, iman timbul dari pendengaran. Memperkatakannya jangan bisik-bisik Bapak Ibu. Ya. Memperkatakan ya diucapkan sampai telinga kita mendengar. Ucapan sesuatu yang baik, ucapan firman Tuhan sampai kita mendengar setiap hari, setiap saat. Maka itu akan timbul iman di dalam hidup kita. Bukan sekedar membaca itu, tapi kita memperkatakan sampai kita mendengar dari telinga kita. Kecuali yang tidak bisa mendengar, yang tidak bisa mendengar, dia bisa melihat. Mungkin dengan cara-cara ada kode-kode tersendiri supaya orang yang tidak bisa mendengar itu percaya kepada Tuhan. Tapi kalau kita ini masih bisa mendengar, ucapkan setiap waktu. Tuhan ku baik, ku sangat baik. Allahku memimpin aku. Tuhan memberkati aku setiap hari. Apa sih salahnya? Susah kan mengucapkan yang demikian? Kalau itu tidak susah, kenapa tidak kita lakukan setiap hari? Di dalam kita menghadapi persoalan juga sama. Kalau nama Yesus, aku percaya permasalahanku selesai. Aku bisa melewati semua ini bersama dengan Tuhan. Itu akan menguatkan, meneguhkan iman kita, dan akan membuat kita mengalami pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Mengapa Bapak Ibu? Ya tadi iman timbul dari pendengaran dalam Roma 10 ayat 17. Kemudian, mengapa pengalaman iman itu selalu sulit terjadi? Kenapa sih pengalaman iman itu sulit terjadi? Kenapa sih? Aku kok tidak bisa ya mengalami seperti si A, si B. Mereka doa, mereka dijawab Tuhan. Mereka mendoakan orang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Mereka berdoa untuk permasalahannya terselesaikan. Aku kok tidak bisa mengalami ya? Kenapa sih? Kenapa? Apa sih penyebabnya? Ya. Saya mendapatkan beberapa hal. Ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan, saya sharingkan. Yang pertama, ada selubung yang menutupi hati dan pikiran kita. Tahu selubung Bapak Ibu ya? Penutup tutup yang menutupi hati dan pikiran kita. Antara lain kekhawatiran, kecemasan, terikat dengan penyembahan berhala, kepahitan, terikat dengan kutuk, kemalasan,
sombong, itu akan menutupi hati dan pikiran kita. Sehingga ya, meskipun firman Tuhan disampaikan dengan berapi-api, dengan semangat, dengan penuh gairah oleh hamba Tuhan siapapun, sampai teriak-teriak, mungkin sampai habis suaranya. Kalau pikiran dan hati kita masih diselubungi, ditutupi oleh hal-hal yang demikian, jangan pernah kau berkata imanku akan tumbuh dalam hidup. Bahkan mengerti apa yang disampaikan itu tidak. Itu ngomong apa sih? Apa sih khotbahnya tadi? Tidak tahu. Apa sih iman itu? Tidak ngerti. Bagaimana beriman? Tidak tahu. Kenapa? Karena pikirannya dipenuhi dengan kecemasan, dengan kepahitan, dengan kebencian, dengan kesombongan, diikat oleh kuasa-kuasa yang lain. Itu membuat kita tidak bisa mengalami yang namanya pengalaman iman dalam hidup kita. Hal yang kedua, kenapa sulit untuk mengalami pengalaman iman? Karena kita kurang atau tidak mau serius dengan Tuhan. Kita kurang serius dengan Tuhan. Serius? Bagaimana saya serius? Saya percaya sungguh-sungguh kok. Benarkah demikian? Itu harus kita wujudkan dalam setiap kehidupan kita setiap hari. Keluar dari gereja inilah, keluar dari gedung inilah, itu kenyataan yang membuktikan oh iman kita serius dengan Tuhan. Kita serius dengan Tuhan. Ketika kita diperhadapkan dengan berbagai macam permasalahan, itu bukti keseriusan kita dengan Tuhan. Setiap hari, setiap saat, orang akan melihat kita ini serius di dalam Tuhan atau tidak. Dampaknya akan terasa. Orang akan bisa melihat orang ini serius atau tidak di dalam Tuhan. Kemudian tidak tahu harus berbuat apa. Kenapa tidak tahu harus berbuat apa? Karena ya tidak serius. Terus masih ada yang mengganjal, yang mengikat, yang menutupi hati dan pikiran. Sehingga ketika kita diberhadapkan sesuatu, kita tidak tahu harus berbuat apa. Kalau tidak tahu harus berbuat apa, larinya kemana biasanya? Orang-orang pintar, orang-orang hebat, orang-orang kaya. Bapak Ibu, kita butuh duit, butuh kebutuhan hidup kita larinya kemana? Orang-orang yang berduit, orang-orang kaya. Pinjol, sering ya, yang terjadi saat ini yang parah, yang gampang. Sehingga kita tidak bisa mengalami pengalaman iman itu dalam hidup kita. Kemudian takut untuk bertindak, takut untuk bertindak dalam iman, takut. Kenapa sih takut? Tidak bayar Bapak Ibu. Beriman itu tidak bayar, tapi butuh perjuangan. Tidak membayar dengan uang, tapi butuh keyakinan kita, kesungguhan kita, keseriusan kita. Ketika saya menghadapi persoalan-persoalan yang saya hadapi, yang terakhir ini ketika saya diberhadapkan pada anak PPA saya, anak yang saya mentori, ya Bapak Ibu. Mereka dia mengalami sakit tumor dan habis operasi dan ini tangan kanannya membengkak, ya segede mungkin paha orang dewasa, itu besar sekali. Dan kata dokter itu harus amputasi tangannya. Pada waktu itu mendekati ujian STM kelas 3, mendekati ujian dan sudah punya cita-cita kalau selesai sekolah akan bekerja di sini, dapatkan gajinya sekian-sekian, semangat. Tapi ketika itu anaknya frustasi, putus asa, bahkan orang tuanya mengalami putus asa. Ketika saya diberhadapkan seperti itu, saya mulai mengajak untuk memperkatakan iman. Ayo perkatakan iman. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Tidak ada pisau dokter
kami akan memotong tangan. Dia buktikan, dia lakukan. Dan Tuhan benar, dinyatakan dalam hidupnya. Ya. Ada jalan keluar yang lain. Anak ini terus kemudian di kemoterapi. Dan yang luar biasa, Bapak Ibu, kemoterapi yang ketiga sudah kepres. Yang lebih luar biasanya sekali apa Bapak Ibu? Dia percaya pada Tuhan. Dan obat yang banyak yang diterima dari rumah sakit itu hanya disimpan, tidak diminum Bapak Ibu. Itu yang luar biasa. Ya, aku mau percaya pada Tuhan serius. Dan hanya ya sekali-kali aja minum obat anti nyerinya saja yang diminum. Kalau vitamin kadang-kadang. Dan itu luar biasa. Ya saya. Meskipun akhirnya Tuhan kasih waktu 1 tahun. 1 tahun. Saya membimbing dia, saya mendampingi dia mengalami kesembuhan, dan 1 tahun dia berikan kesempatan untuk hidup, dan kemudian Tuhan panggil. Dan berbarengan dengan itu, ketika saya melayani anak saya mengalami hal yang luar biasa. Akibat dari kuasa-kuasa yang lain, akibat dari bullying, akibat dari berbagai macam hal, anak saya mengalami depresi. Saya diperhadapkan yang satu sisi mujizat Tuhan terjadi, yang satu sisi permasalahan yang berat terjadi. Luar biasa. Saya melakukan apa yang saya tulis. Saya perkatakan firman. Saya bangun diri saya kepada Tuhan. Dan setiap hari, dan puji Tuhan, kalau Bapak Ibu melihat Michael hari ini, itu sudah luar biasa Bapak Ibu. Sudah 90% pulih. Kalau mungkin 1 tahun yang lalu Bapak Ibu dekat pun mengerikan, tapi karena percaya pada Tuhan dan memperkatakan firman Tuhan. Setiap kali di emosi naik, saya berkatakan shalom. Dalam nama Tuhan Yesus, damai sejahtera Tuhan turun melingkupi Michael, melingkupi keluarga ini, rumah ini. Dan apa yang terjadi? Tensi emosinya turun. Dan menurut itu yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi. Karena saya tidak takut bertindak. Karena saya tahu apa yang harus saya lakukan. Karena saya membangun hidup hubungan pribadi dengan Tuhan. Tuhan ajarkan, ini yang harus aku lakukan, ini yang harus aku lakukan. Dan itu terjadi dalam kehidupan saya dan Tuhan. Kemudian, kenapa sih kita sulit untuk mengalami pengalaman iman itu? Kita hilang dari hadirat. Dalam Yesaya, Yesaya 34 ayat 16 dikatakan demikian. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Ternyata Bapak Ibu, yang hilang itu bukan mereka, sekedar mereka yang belum percaya kepada Tuhan, tetapi banyak juga orang-orang yang hadir di dalam setiap ibadah itu yang hilang. Hilang dari mana? Hadirat Tuhan. Karena kebimbangan, karena tidak percaya, masih terikat dengan penyembahan berhala, masih ada kesombongan dalam dirinya, sehingga dia hilang dari hadirat Tuhan. Oleh karena itu, mereka tidak akan pernah mengalami yang namanya pengalaman iman. Iman yang menjadi kenyataan itu tidak akan pernah terwujud dalam hidup. Itu yang saya paham. Sejak tahun 95, ya, saya terlibat di dalam pelayanan kesembuhan pernafasan. Dulu kami ada doa, ada tim doa di Ungaran setiap hari Rabu pagi, ya. Rabu siang jam 11-an gitu ya, ada persekutuan doa dan banyak yang hadir.
Mereka rajin-rajin, ada yang sudah terlibat dalam pelayanan. Ternyata dia hilang dari hadirat Tuhan, tidak pernah mengalami kuasa Tuhan karena ada ikatan-ikatan yang mengikat dirinya, sehingga firman Tuhan yang disampaikan mentah lewat dari hidup kita. Tidak bisa mengalami. Aku pengen percaya, aku pengen ini, tidak bisa. Tidak bisa melangkah. Kenapa? Ya tadi yang saya sampaikan di atas. Yang bilang Tuhan saya. Ya. Yang bilang Tuhan saya. Siapapun dari kita, Tuhan saya. Sampai ke kolong jembatan pun Tuhan saya. Pasti Tuhan akan saya. Tinggal kita respon kita bagaimana. Bagaimana kita bisa kembali kepada Tuhan, ya? Bagaimana kita bisa kembali kepada Tuhan, mengalami hadirat Tuhan? Firman Tuhan di dalam Yesaya 32 ayat 15, sampai dicurahkan kepada kita roh yang dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Ketika roh Tuhan mengalir dalam hidup kita, turun dalam hidup kita, semua yang gersang, semua yang mati akan dihidupkan kembali. Kita yang terikat dilepaskan. Kita yang mengalami sakit mengalami kesembuhan. Kita yang tidak tahu berbuat apa-apa, akan Tuhan tunjukkan bagaimana caranya bertindak. Akan Tuhan berikan kekuatan supaya kita dapat melakukan dalam hidup kita. Itu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kuncinya adalah ketika Roh Kudus turun dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Kemudian dalam Yesaya 44 ayat 3 sampai 4. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering, dan aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Ketika Roh Tuhan turun atas hidup kita, kita mengalami zaman kuasa Tuhan, aliran kuasa Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan dicurahkan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Kita bisa mengalami kasih Tuhan, kuasa Tuhan dalam hidup kita. Karena apa Bapak Ibu? Ketika kita mengalami kuasa Tuhan, perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, oleh pertobatan kita, maka Tuhan ya akan menjadi bagian hidup kita. Amin. Amin. Tuhan berkata dalam Yesaya 39 ayat 29, aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka, kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel. Dan demikianlah firman Tuhan. Tuhan tidak akan pernah menyembunyikan diri lagi. Tuhan tidak akan pernah menjauh dari kita. Berkatnya pun tidak akan pernah menjauh dari kita. Justru semakin akan mendekat. Amin Bapak Ibu. Kalau kita mendekat kepada Tuhan, Tuhan akan lebih lagi mendekat. Kalau kita menjauh daripada Tuhan, berkat Tuhan juga akan menjauh dari hidup kita. Dalam Yesaya 11 ayat 40 dikatakan, jawab Yohanes 11 ayat 40, dalam Yohanes 11 ayat 11 ayat 40, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan. Kalau hari ini percaya kepada Tuhan, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Kita bukan hanya sekedar jadi melihat, jadi penonton, tapi kita akan jadi pelaku, penerima kuasa dalam hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, ya, apapun permasalahan yang ada dalam hidup kita, kalau kita percaya. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, kalau engkau percaya, engkau akan melihat betapa besar kuasa Tuhan. Kalau kita percaya, kita akan melihat, bukan hanya sekedar melihat menurut saya, kita akan mengalami betapa besarnya kuasa Tuhan. Firman Tuhan yang kita dengar sepatah kata saja, ini saya terus katakan dalam hidup saya.
Tuhan sepatah kata saja, seperti perwira Romawi berkata, sepatah saja kau katakan akan terjadi dalam hidupmu. Orang percaya. Jadi ini akan terjadi dalam kehidupan kita. Dalam terjemahan lain dikatakan, kalau kamu percaya kepadaku, Allah akan menunjukkan kuasa dan kemuliaan-Nya yang sangat hebat kepadamu. Tuhan akan tunjukkan di dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, rumah tangga kita, dalam sakit penyakit persoalan kehidupan kita. Tuhan akan tunjukkan dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, mari kita antusias, semangat untuk percaya kepada Tuhan, memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya, dalam Yesaya 36 ayat 25 juga dikatakan, aku akan mencurahkan kepadamu air yang jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari segala semua berhala-berhalamu, dan aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang, ketika kita mengalami ketobatan, ketika roh Tuhan ada dalam hidup kita, maka Tuhan akan mentahirkan kita. Pengampunan itu akan kita alami, hati yang baru, hati yang taat pada Tuhan akan kita miliki dalam hidup kita. Sehingga dalam ayat 27 sampai 36 di sana menceritakan bahwa Tuhan dan Roh Kudus akan membawa kita mengalami pengalaman iman dan perubahan di, nanti Bapak Ibu bisa baca ayat yang ke-27 sampai 26. Di situ Tuhan dan Roh Kudus membawa kita mengalami pengalaman iman dan perubahan hidup kita. Kalau kita sudah dibawa oleh Tuhan, kalau kita sudah meresponi panggilan Tuhan, meresponi firman Tuhan dalam hidup kita, kita akan mengalami namanya pengalaman iman dalam hidup kita. Ketika kita berdoa dan Tuhan nyatakan apapun yang kita doakan, kalau kita percaya kepada Tuhan, kalau kita dibawa bersama Tuhan, kalau kita berjalan dalam pimpinannya Tuhan, kalau kita setur dengan firman Tuhan, maka pengalaman Tuhan dan perubahan hidup itu akan terjadi dalam hidup kita. Sehingga ketika kita masuk di dalam hal yang sedemikian, kita akan berkata, wow, yang begini, yang berubah kita lihat terjadi dalam hidup. Amin Bapak Ibu. Kalau kita merindukan semua ini, mari bersama-sama saya kita berlomba, dan perlombaan Tuhan kita mencapai garis akhir yang Tuhan tentukan dalam hidup kita. Berjalan menuju garis akhir di dalam kemenangan bersama Tuhan, menang di dalam segala perkara. Amin Bapak Ibu. Apapun yang terjadi, kita tetap percaya dan berserah kepada Tuhan. Kalau masalahnya kecil, berkata kecil. Ya, saya selalu berkata demikian. Kalau masalahnya tak lihat kecil, berkata kecil. Kalau masalahnya besar, pasti berkata besar. Masalah kecil, mujizatnya kecil. Masalah besar, mujizatnya besar. Tinggal kita mau atau tidak mengalami. Ayo. Saya akan tutup dengan satu hal yang saya alami. Ketika ini sekitar tahun 90-an, waktu itu ketika saya berdoa pada Tuhan, bagaimana sih caranya aku bisa diberkati dan menjadi berkat? Jawabnya Tuhan cuma sepele, satu kata, ngalami. Ngalami Tuhan, ya pokoknya ngalami. Waduh Tuhan, saya berkata ternyata ketika saya berkata waduh Tuhan, itu menunda pengalaman hidup saya bersama dengan Tuhan. Tetapi ketika saya melakukan pertobatan, berbalik kepada Tuhan, dan Tuhan
itu luar biasa, menuntun hidup saya sampai hari ini. Saya banyak mengalami kuasa Tuhan, mujizat Tuhan yang terjadi dalam hidup saya. Pengalaman bersama Tuhan itu menjadikan sesuatu yang indah, yang luar biasa. Meskipun kadang kita ada berhadapan sesuatu yang saya sulit, susah, tidak tahu harus berbuat apa. Tapi ketika kita arahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan tunjukkan jalan. Karena Dia jalan dan kebenaran dan kehidupan. Ketika kita tidak tahu jalan, kita berjalan bersama Tuhan. Caranya bagaimana? Minta kepada Tuhan. Tuhan tunjukkan apa yang harus aku lakukan, kemana kakiku melangkah, apa yang harus aku perbuat. Karena Dia jalan, Dia akan tunjukkan jalan. Karena Dia terang, Dia akan terang jalan kita sampai kita menemukan jalan yang harus kita lalui, yang harus kita lewati. Apapun itu, saya percaya kalau kita serius dengan Tuhan, Tuhan akan lebih serius dengan kita. Amin Bapak Ibu. Kalau hari ini Bapak Ibu ada yang masih ragu-ragu terhadap firman Tuhan, yuk bersama-sama dengan saya minta kepada Tuhan supaya diteguhkan firman Tuhan, diberikan keberanian untuk bertindak di dalam nama Tuhan Yesus. Amin Bapak. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, apa yang Tuhan sudah taruh dalam hidup saya, dalam hati kami, dalam pikiran kami, sudah Bang serahkan, sudah ada Bang sampaikan kepada jemaatku yang ada di tempat ini. Kami serahkan selanjutnya ke dalam tangan kuasa, juga yang akan berbicara secara pribadi dengan mereka. Kami percaya bahwa firman-Mu tidak akan pernah kembali sia-sia. Firman-Mu akan mengubah kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Allah Roh Kudus, Engkau yang terus berbicara, terus mengajar setiap kami, untuk kami mampu mengerti dan melakukan setiap kebenaran firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Terpujilah nama. Kalau hari ini, pagi hari ini, ada yang minta didoakan, silakan angkat tanganmu. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu. Tuhan, Engkau melihat anak-anak-Mu yang mengangkat tangan. Kami tidak tahu apa yang jadi persoalan hidup mereka. Yang kami tahu bahwa Engkau mengasihi, Engkau mengampuni, Engkau siap menolong mereka Tuhan. Yang terikat dengan kuasa gelap Tuhan lepaskan. Yang sakit Tuhan jamah Tuhan sembuhkan. Yang kurang beriman kiranya Engkau tambahkan iman mereka. Yang mengalami keraguan Tuhan Engkau teguhkan mereka. Kalau mereka tidak tahu harus berbuat apa, kami percaya Allah Roh Kudus yang akan mengajari mereka, mengajarkan mereka melakukan seperti yang Tuhan mau, seperti yang Engkau mau, sehingga mereka melakukan dalam hidup mereka. Mereka mengalami kuasa Tuhan, mengalami kebenaran firman-Mu dalam hidup mereka. Kalau mereka mengalami permasalahan dalam keluarga mereka, kami percaya hari ini, saat ini Tuhan bersama mereka. Kau berkati keluarga rumah tangga mereka. Apapun persoalan dalam keluarga rumah tangga mereka, Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang senantiasa memberkati dan menolong setiap keluarga demi keluarga. Hubungan anak dan orang tua Tuhan pulihkan. Hubungan suami istri Tuhan pulihkan. Hubungan tetangga kanan kiri Tuhan pulihkan. Kami percaya pemulihan terjadi, kuasa mujizat terjadi dalam hidup kami. Kalau mereka mengalami kesulitan dalam ekonomi, kami percaya Tuhan, tingkat langit-Mu Kau bukakan. Kau bukakan dalam hidup kami. Kami percaya mulai pagi hari pintu-pintu berkat Allah terbuka. Dari barat, utara, timur, dari selatan, dari segala
kirimkan, Kau akan curahkan dalam hidup mereka. Pertolongan-Mu atas mereka terjadi karena mereka percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ya, iman mereka bertumbuh dan berkembang dan berbuah dalam hidup mereka. Karena mereka percaya akan firman dan sepatah kata saja firman yang mereka dengar, kami percaya sanggup mengubah hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala hormat pujian syukur kami naikkan dalam tangan kuasa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata, Amin.